Selamat datang kembali di channel Sisi Lain. Dukung selalu channel ini dengan cara di like, komen, share, dan subscribe. Selamat mendengarkan ceritanya. Dika melangkah dengan santai di jalan setapak yang mulai redup diterpa bayang-bayang pepohonan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Hutan ini bukan tempat asing baginya. Setidaknya, begitulah yang ia pikirkan. Ia sering melewatinya saat masih kecil bersama kakeknya, yang dulu seorang pemburu handal. Namun, setelah bertahun-tahun, hutan ini tampak berbeda, lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih mencekam. Di belakangnya, suara teman-temannya yang berpamitan masih terngiang di telinga. Mereka memilih jalur utama yang lebih panjang untuk pulang, sementara Dika nekat mengambil jalan pintas, meyakini bahwa ia bisa sampai lebih cepat. Ponselnya masih memiliki sedikit baterai, dan ia sempat mengecek peta sebelum sinyal menghilang. Menurut peta, jalan setapak ini seharusnya membawanya langsung ke jalan raya. Hanya sekitar 20 menit berjalan kaki, namun, sejak beberapa menit terakhir, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang salah. Langkahnya semakin pelan saat bayangan pepohonan terlihat semakin tinggi, menciptakan bentuk-bentuk aneh di tengah kegelapan. Cahaya bulan yang seharusnya menerangi jalan kini terasa redup, seperti tertutup kabut tipis yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Suara jangkrik dan burung hantu samar-samar terdengar, namun terasa terlalu jauh. Hutan ini terasa seperti dunia lain, sepi, luas, dan menelan suara apapun yang masuk ke dalamnya. Dika merapatkan jaketnya. Ia tidak ingat kapan terakhir kali hutan ini sedingin ini. Biasanya, meski malam, masih ada sisa kehangatan tanah yang menyerap panas matahari di siang hari, namun, di sini, udara terasa lembab dan menusuk tulang. Napasnya mulai membentuk kabut tipis, sesuatu yang tidak biasa di daerah ini. Matanya menangkap sesuatu yang ganjil di depan. Sebuah pohon besar dengan batang yang melingkar seperti ular. Ia merasa pernah melihatnya beberapa menit yang lalu. Ia mengabaikan firasat buruknya dan terus berjalan. Tapi beberapa langkah kemudian, pohon itu muncul lagi di hadapannya. Dika berhenti, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menoleh ke belakang, memastikan bahwa ia benar-benar berjalan maju, bukan berputar-putar di tempat yang sama. Namun, jalur yang tadi ia lewati kini tertutup rapat oleh pepohonan, seolah-olah jalan yang tadi ada telah menghilang dalam sekejap. Ini nggak mungkin, gumamnya. Ia menarik napas panjang, berusaha untuk tetap tenang. Kemungkinan besar ia hanya kehilangan orientasi dalam gelap, pikirnya. Tidak ada yang perlu ditakuti, hanya perlu mencari arah yang benar. Dengan keyakinan itu, ia menandai batang pohon besar itu dengan goresan pisau lipatnya, lalu kembali berjalan lurus tanpa menoleh ke belakang. 10 menit berlalu, dan jalur ini mulai terasa lebih aneh dari sebelumnya. Ia tidak menemukan jalan keluar. Justru, ia kembali ke tempat yang sama. Pohon yang ia tandai tadi kini berdiri tegak di hadapannya, dengan luka goresan yang masih segar di batangnya. Ini nggak mungkin, bisiknya, nyaris putus asa. Dika mengusap wajahnya dengan kasar, jantungnya berdebar lebih cepat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin tanpa sadar, ia memang berjalan melingkar. Tapi ia yakin benar bahwa tadi ia melangkah lurus. Ia tidak pernah berbelok sedikit pun. Ia mencoba metode lain. Ia memilih jalur berbeda, lalu berlari secepat mungkin. Berharap semakin jauh ia pergi, semakin dekat ia dengan jalan raya. Napasnya memburu, kakinya mulai terasa berat, tapi ia terus berlari. Hingga akhirnya ia berhenti. Di depannya, pohon yang sama itu berdiri kokoh. Tulang punggungnya terasa dingin, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan hanya tersesat biasa. Ini seperti jebakan. Seperti ada sesuatu yang tidak ingin ia keluar dari hutan ini. Rasa takut yang selama ini ia tekan mulai merayap ke permukaan. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel dan menyalakan layar. Tidak ada sinyal, ikon baterai menunjukkan angka yang semakin berkurang. Ia mencoba mengirim pesan ke salah satu temannya, tapi pesan itu hanya tertahan, tidak terkirim. "Ayo dong, jangan begini," bisiknya dengan suara bergetar. Pikiran buruk mulai memenuhi kepalanya. Bagaimana kalau ia tidak bisa keluar? Bagaimana kalau tidak ada yang menemukannya? Bagaimana kalau hutan ini benar-benar mengurungnya selamanya? Langkahnya mulai goyah, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, tapi takut jika sesuatu mendengar suaranya. Ia tidak ingin menarik perhatian, sesuatu yang mungkin ada di dalam kegelapan ini.
Ia mencoba menenangkan diri. Duduk di tanah, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Tenang, Dika, tenang," katanya pada dirinya sendiri. Namun, ketenangannya langsung buyar ketika mendengar sesuatu di balik semak-semak. Samar-samar, suara itu terdengar seperti langkah kaki. Tidak, bukan hanya satu pasang kaki, tetapi banyak, seperti ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengelilinginya. Dika mencengkeram pisau lipatnya erat-erat, matanya menatap ke sekeliling dengan liar, mencari sumber suara itu. Tapi yang ia lihat hanya kegelapan, disertai gerakan samar dari balik pepohonan. "Lawan rasa takutmu," batinnya, tapi tubuhnya menolak. Kakinya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya mulai mencengkeramnya erat. Kemudian, suara itu berhenti. Hening. Dika menahan napas, jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Ia menatap ke depan, ke pohon besar yang tadi ia tandai, dan di sana ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seseorang berdiri di bawah pohon itu. Seorang perempuan, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, pakaiannya lusuh, kotor, dan tubuhnya tampak sedikit membungkuk. Dika tidak bisa bergerak. Ia ingin lari, ingin menutup mata, tapi tubuhnya seakan membeku. Kemudian, perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. "Kau tidak akan bisa keluar," bisiknya pelan. Dika merasakan dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang mencengkeram jantungnya erat-erat. Tubuhnya masih kaku, tidak bisa bergerak. Sementara perempuan itu tetap berdiri di bawah pohon, menatapnya dalam diam. Cahaya bulan yang redup memperlihatkan sedikit wajahnya, pucat, dengan mata hitam pekat yang terasa kosong. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya tercekat. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri terpaku, menatap sosok itu dengan napas memburu. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah Dika. Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu, tapi suara yang keluar terlalu lirih untuk bisa ia dengar dengan jelas. Hanya ada satu kata yang bisa Dika tangkap, "Keluar." Dika tersentak, kata itu membuyarkan ketakutannya sejenak. Tanpa berpikir panjang, ia memaksa kakinya untuk bergerak, berbalik, lalu berlari secepat mungkin. Rasa takut menyelimuti setiap langkahnya. Dahan-dahan kecil menghantam wajah dan tangannya, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin menjauh. Namun, setelah berlari sejauh mungkin, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ia kembali ke tempat yang sama. Pohon besar itu masih di sana. Perempuan itu juga masih berdiri di tempat yang sama. Seolah-olah ia tidak pernah pergi. Dika jatuh terduduk, napasnya terengah-engah, keringat mengalir deras dari pelipisnya. Ini tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Ia sudah berlari sejauh mungkin, secepat mungkin, tapi ia tetap kembali ke tempat yang sama. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba berpikir. Ini bukan hanya sekadar tersesat, ini sesuatu yang lebih dari itu. Ia seperti terperangkap dalam lingkaran yang tidak terlihat. Dengan sisa keberaniannya, ia mengalihkan pandangan ke perempuan itu lagi. Perempuan itu masih berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong yang tajam. Dika mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini mungkin hanya ilusi, bahwa pikirannya sedang mempermainkannya karena kelelahan dan ketakutan. Ia mencubit lengannya sendiri, mencoba memastikan bahwa ini bukan mimpi. Rasa sakit itu nyata. Ini bukan mimpi, ini benar-benar terjadi. Ia mencoba mengendalikan napasnya, lalu menatap ke langit. Bulan masih menggantung di sana, tapi kini cahayanya terasa lebih redup dari sebelumnya. Awan tipis berarak pelan, menutupi bintang-bintang. Udara semakin dingin, menusuk tulang. Dika tahu ia tidak bisa diam saja. Ia harus mencari jalan keluar. Ia berdiri, menggenggam pisau lipatnya erat-erat. Jika berlari lurus tidak membawa perubahan, mungkin ia harus mencoba cara lain. Ia menengok ke sekeliling, mencari sesuatu yang bisa ia jadikan tanda untuk memastikan bahwa ia benar-benar bergerak maju. Kali ini, ia memungut sebuah ranting dan mulai mengukir simbol di batang pohon setiap kali ia melewatinya. Ia melangkah dengan hati-hati, mencoba fokus pada jalan di depannya. 1 langkah, 2 langkah, 10 langkah, tidak ada perubahan. Setelah beberapa menit berjalan, ia melihat simbol yang ia ukir tadi. Hatinya mencelos. Tanda itu ada di depan matanya lagi. Ia kembali ke titik awal, lagi. Dika menggigit bibirnya, frustrasi. Ia ingin berteriak, ingin marah.
Tapi ia tahu itu tidak akan mengubah keadaan. Di tengah keputusasaan,nya sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Perempuan itu sudah tidak ada di tempatnya. Dika menelan ludah. Sosok perempuan itu hilang entah kemana. Tapi firasatnya mengatakan bahwa ia masih di sekitar sini. Hutan semakin sunyi, tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara dedaunan bergesek tertiup angin. Hanya ada suara napasnya sendiri. Sampai tiba-tiba, terdengar sesuatu dari belakangnya. Langkah kaki. Pelan, lambat, seperti seseorang sedang berjalan mendekatinya dengan hati-hati. Dika langsung berbalik, menyorotkan cahaya dari ponselnya ke arah sumber suara. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan pepohonan yang berdiri tegak, menciptakan siluet menyeramkan di tengah kegelapan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin atau mungkin binatang kecil yang berkeliaran. Tapi sebelum pikirannya bisa mencari alasan lain, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Kali ini, ia tahu bahwa sesuatu sedang mengamatinya dari kegelapan. Dika mundur perlahan, masih menyorotkan cahaya ke segala arah, tangannya gemetar, jantungnya berdegup semakin cepat. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian di sini. Sebuah suara lirih terdengar. Suara itu berasal dari belakangnya, tepat di dekat telinganya. Keluar sebelum kau terjebak selamanya. Dika melonjak ketakutan, langsung berbalik dengan panik. Ponselnya hampir jatuh dari genggamannya, tidak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu ia tidak salah dengar. Ada sesuatu yang berbicara padanya. Kakinya melemah, tapi ia tidak punya pilihan lain selain bergerak. Ia berlari lagi, kali ini tanpa arah, tanpa peduli kemana ia pergi. Ia hanya ingin menjauh dari suara itu, dari hutan ini, dari apapun yang mengintainya dalam kegelapan. Namun, tak peduli sejauh apa ia berlari, ia tetap kembali ke tempat yang sama. Pohon besar itu masih ada di sana. Dan kini, sosok perempuan itu sudah berdiri lebih dekat. Senyum tipis terbentuk di wajah pucatnya. Seolah-olah ia sedang menunggu. Dika hampir tidak bisa bernapas. Sosok perempuan itu kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Masih dengan tatapan kosong dan senyum tipis yang membuat bulu kuduknya meremang. Kakinya mundur perlahan, mencari jarak, tapi tubuhnya terasa semakin lemah. Entah karena kelelahan atau karena ketakutan yang terlalu dalam, Dika merasa dirinya seperti lumpuh. Perempuan itu melangkah maju. Langkahnya tidak menghasilkan suara. Seolah-olah ia melayang di atas tanah. Dika berusaha keras menelan ludah, ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tangannya meraba-raba saku jaketnya, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa membantunya. Pisau lipat. Ia masih menggenggamnya. Dengan sisa keberaniannya, ia mengangkat pisau itu di depan dada, mencoba mempertahankan diri. Siapa kamu? Suaranya hampir tak terdengar. Perempuan itu berhenti, kepalanya sedikit miring, seolah-olah sedang mempelajari Dika. Kemudian, ia berbicara lagi. Pergilah sebelum mereka datang. Napas Dika memburu. Mereka? Tanyanya. Suaranya kini sedikit lebih lantang. Perempuan itu tidak menjawab, ia hanya menundukkan kepala. Lalu mulai mundur perlahan, menghilang ke dalam kegelapan hutan seperti kabut yang tersapu angin. Namun, sebelum benar-benar lenyap, ia berbisik satu kalimat lagi. Jangan menoleh ke belakang. Dika tidak mengerti apa maksud perempuan itu, tapi sesuatu dalam dirinya memerintahkan untuk mengikuti peringatannya. Ia menguatkan hati dan mulai berjalan lagi. Kali ini, ia mencoba berpikir lebih jernih. Hutan ini jelas bukan hutan biasa. Ada sesuatu yang mengurungnya di sini. Tapi siapa? Mereka, yang perempuan itu maksud? Ia terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Rasa takutnya masih kuat, tapi ia harus bertahan. Tidak ada pilihan lain selain mencari jalan keluar. Namun, beberapa menit kemudian, udara di sekitar mulai berubah. Suhu turun drastis, angin dingin berembus, membawa aroma yang lebih menyengat. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang membusuk. Lalu, ia mendengar suara lain. Samar-samar, seperti napas seseorang berat, kasar, terdengar dari belakangnya. Jantungnya berdegup kencang, kakinya mulai gemetar. Ia ingin menoleh, ingin memastikan apa yang ada di belakangnya. Tapi ia mengingat peringatan perempuan itu. Jangan menoleh ke belakang. Tangannya mencengkeram pisau lipat lebih erat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia melangkah lebih cepat,
berharap suara itu menghilang. Tapi suara napas itu semakin mendekat. Dika berjalan semakin cepat, jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menghantam dadanya. Ia tahu sesuatu sedang mengikutinya, dan itu semakin dekat. Setiap langkah yang ia ambil, ada langkah lain yang mengikutinya dari belakang. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dika bisa merasakannya sekarang bukan hanya 1, tapi banyak. Mereka ada di belakangnya. Udara terasa semakin berat, hawa dingin semakin menusuk, napasnya semakin memburu. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tapi sesuatu dalam dirinya tahu bahwa jika ia panik, semuanya akan menjadi lebih buruk. Kemudian, dari balik kegelapan, suara lain muncul. Suara itu seperti bisikan yang tidak jelas, berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Suaranya serak, bergema, seperti berasal dari banyak mulut yang berbicara sekaligus. Dika menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk ke kepalanya. Jangan menoleh. Ia memejamkan mata sejenak, mengatur napas, lalu mulai berlari lagi. Tapi semakin ia berlari, langkah-langkah di belakangnya semakin cepat. Seperti mereka tidak ingin ia pergi. Dika terus berlari. Kakinya hampir mati rasa, tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Di kejauhan, sesuatu yang aneh terlihat di antara pepohonan. Cahaya. Bukan cahaya bulan, bukan juga senter cahaya itu berkilau lembut, seperti kabut bercahaya yang menggantung di udara. Dika tidak tahu apa itu, tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa itu adalah jalan keluar. Ia mengerahkan semua tenaganya untuk mencapai cahaya itu. Langkah-langkah di belakangnya semakin liar. Seakan-akan mereka menyadari bahwa ia akan pergi. Bisikan itu berubah menjadi suara erangan. Dika menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang hampir melumpuhkannya. Ia tidak akan berhenti. Ia tidak akan menoleh. Ia berlari semakin dekat ke cahaya itu, hingga akhirnya ia bisa melihat sesuatu yang lebih jelas. Di tengah cahaya itu, ada jalan setapak, dan di ujung jalan itu, ada seseorang. Sosok itu berdiri diam di tengah jalan, membelakangi Dika. Perempuan itu lagi, tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di sekitar perempuan itu, ada bayangan lain yang samar, tidak berbentuk jelas, hanya sosok hitam tinggi dengan mata merah yang berkilat dalam kegelapan. Dika terhenti, ia tahu jika ia terus maju, ia harus melewati mereka. Dan entah mengapa, ia merasa bahwa jika ia melewati batas cahaya itu, sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Di belakangnya, suara langkah-langkah itu semakin mendekat, bisikan itu semakin keras. Dika tidak punya waktu lagi. Ia menarik napas panjang, menggenggam pisau lipatnya erat-erat, lalu mengambil langkah terakhirnya ke depan. Seketika, semuanya menjadi gelap. Begitu Dika melangkah melewati batas cahaya itu, seketika semuanya menjadi gelap. Ia tidak bisa melihat apapun, tidak bisa merasakan tanah di bawah kakinya. Seolah-olah ia mengambang di ruang kosong tanpa arah. Lalu, suara itu datang lagi. Bukan hanya bisikan kali ini, suara itu terdengar lebih jelas. Kau tidak seharusnya ada di sini. Dika merasakan jantungnya hampir berhenti. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya hilang. Kemudian, sesuatu mencengkeram lengannya. Dingin jari-jari panjang dan kurus itu mencengkeram erat seperti besi dingin yang menekan kulitnya. Dika mencoba menarik diri, tapi genggaman itu semakin kuat. Lalu, suara itu berbicara lagi. Lihat ke belakang. Dika memejamkan matanya erat-erat, ia tahu itu jebakan. Perempuan tadi sudah memperingatkannya. Tapi suara itu terus memanggil. Semakin lama semakin dekat. Lihat ke belakang. Suara itu berubah menjadi erangan, lalu jeritan panjang yang membuat telinganya sakit. Dika tidak bisa menahan lagi. Dengan sisa keberanian, ia membuka matanya. Saat matanya terbuka, ia kembali melihat cahaya di sekelilingnya. Namun, yang ada di depannya membuatnya ingin menjerit. Itu adalah wajahnya sendiri, tapi bukan dirinya. Sosok itu berdiri diam, mengenakan pakaian yang sama, dengan wajah yang sama, tapi ekspresinya kosong. Matanya hitam pekat, mulutnya terbuka seakan ingin berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Dika mundur perlahan, napasnya semakin memburu. Siapa? Kau? Suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya mengangkat tangannya perlahan.
menunjuk sesuatu di belakang Dika. Dika tidak ingin menoleh, tapi ia bisa merasakannya. Sesuatu yang besar yang selama ini mengikutinya di hutan ini. Sesuatu yang akhirnya menampakkan dirinya. Dan kali ini, ia tidak bisa lari. Udara tiba-tiba menjadi berat, Dika bisa merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Dingin, bau busuk, napas kasar yang terdengar seperti hembusan angin dari neraka. Dengan sangat perlahan, Dika menurunkan pandangannya ke tanah. Dan ia melihatnya. Bayangan panjang lebih besar dari manusia. Bentuknya tidak jelas. Hanya siluet hitam yang terus bergerak, seolah tubuhnya terbuat dari asap pekat. Lalu, sesuatu menyentuh bahunya. Dingin menusuk langsung ke tulangnya. Dika ingin berteriak, tapi tenggorokannya seakan terkunci. Lalu, suara itu kembali berbicara. Kau sudah terlambat. Saat itu juga, Dika merasakan sesuatu menariknya ke belakang, jauh ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Dika terjatuh. Kepalanya membentur tanah, napasnya tersengal-sengal, ia merasakan dunia berputar, tubuhnya lemah, dan jantungnya berdetak seperti akan meledak. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Ia kembali ke titik awal. Pohon besar itu masih berdiri kokoh di hadapannya. Udara dingin yang sama, keheningan yang sama, dan suara langkah dari kejauhan yang sama. Dika langsung berdiri. Matanya melebar, ini tidak mungkin. Ia sudah melewati cahaya itu. Ia sudah melihat sosoknya sendiri. Ia sudah bertemu dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tapi sekarang, semuanya kembali seperti semula. Seolah-olah semua yang ia alami sebelumnya tidak pernah terjadi. Lalu, ia mendengar sesuatu yang benar-benar membuat darahnya membeku. Suara yang familiar. Suara langkahnya sendiri. Tapi kali ini, langkah itu bukan dari dirinya. Dika membeku di tempat. Dari kejauhan, di antara pepohonan yang gelap, ia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Dan ketika sosok itu semakin dekat, Dika hampir kehilangan akal sehatnya. Itu dirinya. Dika yang lain. Pakaian yang sama. Tatapan yang sama. Wajah yang sama. Sosok itu berjalan ke arahnya dengan ekspresi panik. Persis seperti yang ia rasakan saat pertama kali tersesat di hutan ini. Dika yang asli tidak bisa berkata-kata, ia hanya berdiri diam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lalu, perempuan itu kembali muncul dari balik pohon. Sama seperti sebelumnya. Sama seperti pertama kali ia melihatnya. Dika ingin berteriak, ingin melawan, ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan siklus ini. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dan sebelum semuanya kembali berulang, perempuan itu menatapnya dengan ekspresi penuh belas kasihan. Kau akan tetap di sini selamanya. Dika berdiri terpaku, ia melihat dirinya sendiri berjalan dalam kebingungan, persis seperti yang terjadi sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dika menyadari bahwa kini ia bukan lagi orang yang tersesat. Ia bukan lagi Dika yang panik mencari jalan keluar. Ia sekarang adalah bagian dari hutan ini. Napasnya memburu. Otaknya bekerja keras mencari celah apa yang sebenarnya terjadi. Apakah hutan ini memang perangkap waktu? Apakah semua orang yang tersesat di sini akan menjadi bagian dari siklus ini? Perempuan itu kembali menatapnya, tapi kali ini, tatapannya tidak lagi memperingatkan, melainkan penuh kepasrahan. Kau akan segera mengerti, katanya dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Dika mencoba bergerak, mencoba berteriak kepada dirinya sendiri yang lain, memperingatkan bahwa ini semua jebakan. Tapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa menyaksikan, dari sudut pandang lain, dirinya sendiri berjalan ke arah perempuan itu, mengulangi semua yang telah terjadi. Dan saat itu, ia akhirnya mengerti. Ia sudah mati. Semuanya mulai masuk akal. Dika kini bukan lagi seseorang yang mencari jalan keluar. Ia adalah bagian dari hutan ini. Selama ini, ia bukan satu-satunya yang terjebak. Setiap orang yang tersesat di sini akan mengalami siklus yang sama, sampai akhirnya mereka sadar bahwa tidak ada jalan keluar. Dan begitu mereka menyadarinya, mereka tidak lagi menjadi manusia. Dika melihat ke tangannya. Kulitnya semakin pucat, pembuluh darahnya menggelap. Ia mencoba menyentuh wajahnya, tapi tidak bisa merasakan apapun. Dingin kosong. Perempuan itu berjalan mendekat, menatapnya dengan ekspresi sedih. Aku juga dulu sepertimu, katanya. Dika menatapnya dengan kebingungan.
ingin bertanya lebih banyak, tapi mulutnya terasa berat untuk berbicara. Sekarang, kau harus memilih. Dika tidak mengerti. Kau bisa menjadi bagian dari hutan ini atau kau bisa mencoba melawan, tapi tidak ada yang pernah berhasil. Ia teringat kembali sosoknya yang lain, yang sedang mengulangi semua yang ia alami. Apakah setiap orang yang tersesat di sini mengalami hal yang sama? Ataukah setiap kali ada orang baru yang tersesat, orang yang sebelumnya akan menggantikan peran perempuan itu? Dika menggertakkan giginya. Tidak, ini tidak boleh berlanjut. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan siklus ini. Dika merasakan tubuhnya semakin lemah, tapi pikirannya masih bekerja. Ada sesuatu yang membuat semua ini terus berulang. Ia mencoba mengingat detail yang ia alami. Setiap langkah, setiap kejadian. Satu hal yang selalu ada dalam siklus ini adalah perempuan itu. Apakah ia adalah kunci dari semua ini? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar mengendalikan mereka berdua? Dika berusaha memfokuskan pikirannya. Jika ia sudah menjadi bagian dari hutan ini, apakah itu berarti ia memiliki kendali atas sebagian dari siklus ini? Ia menutup matanya, mencoba merasakan sesuatu yang lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya sejak ia terjebak, ia bisa mendengar sesuatu yang berbeda. Jauh di dalam hutan, ada suara lain. Sebuah jeritan. Jeritan penuh amarah dan kesakitan. Dika membuka matanya dengan napas memburu. Jika ada sesuatu yang berteriak, berarti ada sesuatu yang bisa disakiti. Dan jika bisa disakiti, maka bisa dihancurkan. Dika berlari. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi, tapi ia tahu satu hal. Ia harus menemukan sumber suara itu. Perempuan itu memanggilnya. Tapi Dika tidak peduli, ia menerobos pepohonan, melewati kegelapan, hingga akhirnya tiba di sebuah tempat yang berbeda dari bagian hutan lainnya. Di tengah-tengahnya, ada sesuatu yang bergerak. Sebuah pohon besar, hitam pekat, dengan akar yang berdenyut seperti nadi. Dan di antara akar-akar itu, ada sesuatu yang terkubur. Dika bisa melihatnya. Sosok-sosok yang pernah tersesat di sini sebelum dirinya. Termasuk dirinya sendiri. Ia menelan ludah. Jadi ini sumbernya? Ini yang membuat siklus ini terus berjalan? Tanpa ragu, Dika mencabut pisau lipatnya dan menusukkan ke salah satu akar. Jeritan itu semakin kencang, pohon itu mulai bergetar hebat. Dika tidak berhenti, ia menusukkan pisau itu berkali-kali, hingga akhirnya sesuatu meledak dari dalam pohon tersebut. Sebuah kabut hitam menyembur keluar, memenuhi udara dengan aroma busuk yang menyengat. Dan seketika, semuanya berubah. Dika terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Hutan di sekelilingnya mulai berubah, pepohonan perlahan menghilang, kabut menipis, dan udara mulai terasa lebih ringan. Apakah ia berhasil? Apakah ia akhirnya keluar dari siklus ini? Dengan napas tersengal, ia membuka matanya. Dan yang ia lihat adalah jalan raya. Ia tidak lagi berada di hutan. Dika terengah-engah, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mobil-mobil melintas di kejauhan, suara klakson terdengar. Ia mencoba berdiri, tubuhnya masih terasa berat. Tapi sebelum ia bisa melangkah, seseorang menepuk pundaknya. Dika menoleh dan melihat dirinya sendiri. Bukan pantulan, bukan ilusi, tapi dirinya yang lain. Sosok itu tersenyum samar. Siklusnya tidak pernah berhenti, kau hanya mengubah perannya. Seketika semuanya menjadi gelap lagi. Dan saat Dika membuka matanya, ia kembali di hutan, terjebak, selamanya. Dika terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Hutan di sekelilingnya masih gelap, dingin, dan mencekam. Ia merasa seluruh usahanya sia-sia. Ia sudah mencoba segalanya, berjalan, berlari, melawan, bahkan mencoba memahami misteri hutan ini. Tapi siklus ini tidak pernah berakhir. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Apakah aku benar-benar akan terjebak di sini selamanya? Batinnya putus asa. Kelelahan dan kepasrahan akhirnya membuat matanya semakin berat. Dan tanpa ia sadari, kegelapan perlahan menyelimutinya. Ia pingsan. Dika terbangun dengan napas terengah-engah. Kepalanya masih pusing, tubuhnya terasa sakit di sana-sini, ia tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Namun, sesuatu terasa berbeda kali ini. Suasana hutan tidak lagi sesuram sebelumnya, angin bertiup lembut,
suara burung terdengar dari kejauhan. Dika mengangkat wajahnya dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Jalan setapak. Sebuah jalur tanah kecil yang tampak jelas di depannya, seperti baru saja dibuat. Matanya melebar. Selama ini, setiap ia mencoba keluar, hutan selalu membawanya kembali ke titik awal. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, ada jalur yang bisa diikuti. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit dan mulai berlari. Dika tidak tahu apakah ini jebakan atau benar-benar jalan keluar. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin pergi dari tempat ini. Kakinya bergerak secepat mungkin, melewati pepohonan yang semakin jarang, menghindari akar-akar yang menjulur seperti tangan-tangan yang mencoba menariknya kembali. Dari kejauhan, ia mulai melihat cahaya. Cahaya matahari. Ia hampir menangis saat menyadarinya. Ini bukan ilusi, bukan fata morgana. Ini benar-benar cahaya matahari yang selama ini tidak pernah ia lihat sejak pertama kali terjebak. Namun, di belakangnya, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara-suara itu kembali. Jeritan, bisikan, langkah kaki yang terdengar semakin cepat. Mereka tidak ingin ia pergi. Tapi Dika tidak akan menyerah. Ia menatap lurus ke depan, mengabaikan semua suara di belakangnya. Tangannya meraih dahan dan semak-semak untuk menjaga keseimbangannya. Jantungnya berdetak kencang. Langkahnya semakin cepat, semakin dekat. Akhirnya, Dika melihatnya. Sebuah celah di antara pepohonan, seperti gerbang menuju dunia luar. Di balik celah itu, ia melihat sesuatu yang sangat ia rindukan. Jalan tanah. Dan di ujung jalan itu, ada desa. Dika tidak bisa menahan senyum di wajahnya meskipun tubuhnya sudah hampir roboh. Ia sudah dekat, sangat dekat. Dengan dorongan terakhir, ia melompat melewati akar besar di hadapannya dan menerobos keluar dari hutan itu. Begitu kakinya menyentuh tanah berbatu di luar pepohonan, suara-suara di belakangnya langsung menghilang. Ia tidak berani menoleh. Tidak ada yang mengejarnya lagi. Ia sudah keluar. Udara segar memenuhi paru-parunya, matahari menyinari tubuhnya, dan ia bisa melihat orang-orang di kejauhan. Dika tersenyum lega. Akhirnya, setelah semua yang ia lalui, ia kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari channel ini. Tunggu cerita-cerita selanjutnya.